Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang pria renta bernama Warsito. Tubuhnya kurus dan membungkuk, kulitnya legam terbakar matahari, dan rambutnya memutih seluruhnya seperti abu yang tertinggal setelah bara padam. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, Warsito sudah terbangun. Ia tak membutuhkan jam weker atau bunyi alarm. Kehidupan yang keras telah mengajari tubuhnya untuk terbiasa pada ritme alam, pagi untuk bekerja, malam untuk bertahan. Warsito adalah nelayan, tapi bukan nelayan sukses dengan kapal besar dan alat tangkap canggih. Ia hanya memiliki sebuah perahu kayu tua, warisan dari mendiang ayahnya, yang kini hampir patah di beberapa bagian. Perahu itu mengapung dengan sisa-sisa tenaga, seperti pemiliknya. Layar dari terpal robek, lambungnya dipaku dengan kayu bekas peti kemas, dan dayungnya hanya satu. Meski begitu, Warsito tetap pergi melaut setiap hari, menyusuri garis pantai, mencari rezeki dari laut yang kadang murah hati, kadang pula kejam dan menelan segalanya. Gubuk tempat tinggalnya berdiri di pinggir hutan mangrove, terpisah dari rumah-rumah warga lain yang berada di pusat desa. Gubuk itu bukan rumah dalam arti sesungguhnya. Dindingnya dari bilah bambu anyaman yang telah rapuh, atapnya dari daun kelapa kering yang bocor bila hujan datang. Di dalamnya hanya ada sebuah tikar lusuh, tungku batu tempat memasak, dan sebuah altar kecil tempat Warsito biasa duduk berdoa. Ia tak punya listrik. Malam-malamnya ditemani cahaya lampu minyak yang redup, seperti nyala harapan yang terus dijaganya agar tak padam sepenuhnya. Setiap kali melaut, Warsito tak pernah tahu apakah ia akan pulang dengan hasil tangkapan, atau sekadar membawa tubuhnya yang lelah. Kadang ia hanya mendapatkan beberapa ikan kembung, kadang cuma ubur-ubur yang terperangkap jaring. Namun wajahnya tak pernah menunjukkan keluhan. Ia akan bersyukur, membasuh ikan-ikan kecil itu, lalu memanggangnya di tungku dengan garam seadanya. Yang penting masih bisa makan hari ini, gumamnya, pelan namun penuh keyakinan. Sayangnya, kehidupan Warsito tak hanya keras karena kemiskinan, tapi juga karena pengasingan sosial. Warga desa memandangnya dengan sebelah mata. Mereka menganggapnya aneh, tua dan tak berguna. Anak-anak sering mengejeknya saat ia lewat membawa jaring rusak. Ibu-ibu mencibir pelan, menyebutnya orang tua sinting yang bicara sendiri di tepi pantai. Bahkan para pemuda desa pernah menuduhnya membawa sial ketika ombak besar menghantam dermaga. Itu pasti ulah Warsito. Orang itu pasti punya ilmu hitam, kata seorang dari mereka suatu hari. Namun, Warsito tak pernah membalas. Ia hanya tersenyum lelah dan berlalu. Baginya, dunia ini sudah terlalu bising untuk ditanggapi dengan kemarahan. Ia lebih memilih berbicara pada laut, pada angin, atau pada bulan yang menemaninya setiap malam di gubuk sepi itu. Pemerintah desa pun tak peduli. Saat bantuan sembako dibagikan, nama Warsito tak pernah masuk dalam daftar. Ketika ada proyek pembangunan jalan, rumahnya yang terpencil tak pernah dilalui. Pernah sekali ia mencoba datang ke kantor desa, meminta bantuan untuk memperbaiki perahunya. Tapi ia hanya disambut tatapan kosong dan dijanjikan yang tak pernah ditepati. Di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang membuat Warsito berbeda dari kebanyakan orang. Ia sabar. Sungguh sabar. Kesabaran yang bukan pasrah buta, tapi sabar yang tumbuh dari hati yang sudah terbiasa kecewa namun tetap mampu berharap. Ia tidak menyimpan dendam pada siapapun, bahkan terhadap mereka yang menyakitinya. Hatinya lapang, meskipun dadanya sempit oleh usia dan penyakit yang mulai datang satu persatu. Setiap sore, ia duduk di tepi pantai, memandangi cakrawala yang memerah. Di sana, ia akan menggumamkan doa-doa lirih. Bukan doa agar ia menjadi kaya, bukan pula doa agar orang-orang membalas budi padanya. Ia hanya memohon agar laut tetap memberinya kehidupan, walau sekadar untuk sehari lagi, dan agar hatinya tetap kuat menanggung sepi yang panjang. Meski hidup sendiri, Warsito tak pernah merasa benar-benar kesepian. Ia merasa laut adalah sahabatnya. Ombak-ombak yang datang dan pergi adalah nyanyian yang menghibur,
Camar-camar adalah penonton setia perjuangannya. Kadang ia berbicara pada laut, seolah-olah laut mendengar. Ia menceritakan kesulitannya, kebodohan manusia, dan harapannya yang kecil. Mungkin orang akan menganggapnya gila, tapi bagi Warsito, itu lebih baik daripada tenggelam dalam keputusasaan yang bisu. Hidupnya seperti batu karang di tepi pantai, tak indah, tak megah, tapi kokoh. Ia sudah kehilangan banyak hal dalam hidup, keluarga, harta, bahkan harga diri di mata orang lain. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepaskan adalah keyakinannya bahwa setiap manusia, sekecil apapun perannya, punya makna di dunia ini. Dan begitulah hari-hari berlalu. Tidak ada kejadian besar, tidak ada perubahan drastis. Hanya langit yang terus berubah warna, ombak yang tetap datang silih berganti, dan Warsito yang setiap pagi tetap mendorong perahu tuanya ke laut, menantang nasib dengan senyuman tipis dan hati yang tak pernah letih berharap. Di mata dunia, ia mungkin tak lebih dari lelaki tua yang tak berguna. Tapi di matanya sendiri, ia adalah manusia yang belum selesai berjuang, bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk tetap menjadi baik, bahkan ketika dunia tak memberi alasan untuk itu. Pagi itu, angin bertiup lembut dari arah timur. Langit memerah di ufuk, pertanda matahari bersiap menyapa bumi. Warsito terbangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum suara burung-burung pantai terdengar. Ada rasa tak biasa yang menggelayuti hatinya, sebuah dorongan halus namun kuat, seperti panggilan yang datang dari dalam laut itu sendiri. Ia duduk di depan gubuknya, memandangi garis horizon yang jauh. Laut tampak tenang, nyaris seperti kaca, memantulkan cahaya fajar dengan keindahan yang memukau. Tapi dalam diamnya, Warsito merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada suara lirih yang berbisik di dalam dadanya, memintanya untuk melaut lebih jauh, lebih dalam. Bukan hari biasa, gumamnya lirih. Ada yang memanggilku. Ia sendiri tak mengerti dari mana perasaan itu datang. Biasanya, ia hanya menyusuri pantai, tak pernah berani menantang gelombang lebih dari 2 mil. Ia tahu betul kondisi perahunya, tua, rapuh, dan sudah sepantasnya pensiun. Namun pagi itu, entah mengapa, rasa takutnya tenggelam dalam dorongan batin yang tak terbendung. Setelah meminum air kelapa dari tempurung yang digantung di sisi dinding, Warsito berjalan perlahan menuju perahunya yang terikat di muara. Tali temalinya basah dan berlumut, dayungnya retak di ujung, dan lambungnya sudah penuh tambalan. Tapi Warsito menatapnya dengan tatapan lembut, seperti menatap sahabat lama yang akan kembali menemaninya dalam perjalanan berbahaya. "Mari kita coba sekali lagi, kawan tua," bisiknya sambil menepuk kayu lunas perahu. Ia mendorong perahu ke air dengan susah payah, tubuh rentanya gemetar karena dingin dan tenaga yang mulai menipis. Namun begitu perahu itu terapung, Warsito mendayung dengan perlahan, meninggalkan garis pantai yang perlahan menghilang dari pandangan. Laut di pagi hari tampak bersahabat. Ikan-ikan kecil terlihat melompat di kejauhan, dan camar-camar terbang rendah sambil memekik. Warsito merasa tenang, seakan benar bahwa ia memang dipanggil oleh laut, bukan untuk mati, tapi untuk menemukan sesuatu. Semakin jauh ia melaju, semakin dalam perasaan itu menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti tengah menuju takdir, meski tak tahu wujudnya seperti apa. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Sekitar tengah hari, langit yang semula biru berubah kelabu. Awan-awan hitam menggantung rendah, dan angin mulai meniup lebih keras. Ombak kecil mulai memukul lambung perahunya, membuat tubuh rapuh itu bergoyang dengan tidak stabil. Warsito menoleh ke langit, lalu ke cakrawala. Ia tahu, dari naluri seorang nelayan tua, bahwa badai akan datang. Namun kini ia sudah terlalu jauh dari daratan, dan perahunya tak akan sempat kembali sebelum badai menerjang. "Gusti Allah, kuatkan hamba," ucapnya pelan, sambil memeluk dayung erat-erat. Tak butuh waktu lama hingga badai benar-benar datang. Angin mengaum seperti singa lapar, menggulung ombak hingga setinggi perbukitan. Langit berubah menjadi hitam pekat, dan hujan mulai turun dengan deras. Perahu tua itu mulai merintih. Papan-papannya berderak,
seolah memohon agar dibiarkan tenggelam dalam damai. Warsito berusaha mengendalikan arah perahu, tapi kekuatan alam jauh melampaui tenaganya. Tangannya yang renta gemetar menggenggam dayung, matanya memicing menantang hujan. Satu ombak besar menghantam dari sisi kanan, membuat perahunya terangkat lalu terhempas kembali ke air. Ia terlempar ke lantai perahu, lututnya terbentur keras. Tapi ia bangkit lagi. Ia tidak menangis, tidak panik, hanya napasnya yang mulai berat, dan matanya yang mulai redup diterpa garang badai. Laut seperti murka, seakan hendak menelan tubuh kecil yang berani menantangnya. Warsito tahu, bila ia melompat pun, tak ada yang akan menyelamatkan. Tapi ia bertahan di atas perahunya, menggenggam hidupnya seperti menggenggam kepercayaan yang terakhir. Namun takdir akhirnya bicara. Ombak terbesar hari itu datang tanpa aba-aba. Lebih tinggi dari semua yang sebelumnya. Bagaikan tembok raksasa yang menggulung dari dasar lautan, menghantam perahu Warsito dengan kekuatan penuh. Kayu tua itu tak sanggup lagi melawan. Terdengar suara retakan keras, lambung pecah, papan-papan beterbangan, dan tubuh Warsito tercampak ke dalam laut. Dingin, gelap, hening. Ia tak tahu apakah ia masih hidup saat tubuhnya terombang-ambing dalam air asin. Matanya terbuka samar, melihat cahaya samar di antara buih. Ia mencoba berenang, tapi tubuhnya terlalu lemah. Napasnya terasa pendek, dan dalam kepalanya hanya ada satu suara, sudah waktunya. Namun sebelum pikirannya padam sepenuhnya, ia merasa tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang lembut dan hangat. Tidak seperti air laut, tidak seperti ombak. Lalu semuanya menjadi hitam. Senyap. Dalam kegelapan kesadarannya, Warsito masih sempat membisikkan satu kalimat lirih. Jika ini akhirku, semoga aku kembali dalam damai. Namun lautan belum selesai dengannya. Perlahan, kesadaran Warsito kembali. Bukan dalam wujud seperti biasanya, bukan dengan rasa pegal, tubuh yang dingin, atau suara burung laut yang mengiang di telinga. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, damai tapi asing. Di sekelilingnya, bukan pasir pantai atau reruntuhan perahu, melainkan lantai putih mengilap seperti mutiara, dinding melengkung berlapis zamrud, dan udara yang terasa basah namun hangat, seperti berada dalam pelukan laut itu sendiri. Warsito terbaring di atas ranjang empuk berhiaskan sulaman benang emas. Cahaya hijau keemasan menari lembut di udara, berpendar dari pilar-pilar kristal dan kolam air yang mengalir tenang di setiap sudut ruangan. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih lemas. Pandangannya berkeliling, mencoba memahami di mana ia berada, dan apakah dirinya masih hidup. Apakah ini surga? Bisiknya lirih. Belum sempat pikirannya melayang lebih jauh, dua sosok muncul di hadapannya. Keduanya mengenakan busana serba putih dengan hiasan laut, kerang, mutiara, dan sisik-sisik perak yang berkilau. Wajah mereka tampak muda, namun mata mereka membawa ketenangan yang tak berasal dari dunia fana. Mereka membungkuk sopan di hadapan Warsito. Yang mulia telah menunggu, kata salah satu dari mereka dengan suara bening. Warsito hanya mengangguk lemah. Ia tak tahu siapa yang mulia yang dimaksud, tapi batinnya terasa ringan, seolah tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia dibantu berdiri, lalu dipapah menyusuri lorong panjang yang dihiasi ukiran-ukiran makhluk laut, terumbu karang, dan simbol-simbol kuno yang tak ia kenal. Setiap langkah terasa seperti melangkah dalam mimpi, nyata tapi mustahil. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang singgasana. Ruangan itu luas, lengkungannya tinggi, dan di tengahnya berdiri sebuah tahta dari batu karang putih berlapis permata hijau. Di atas tahta itu duduklah sosok wanita yang luar biasa anggun, bergaun hijau kebiruan yang bergelombang seperti ombak, bermahkota kerang dan permata lautan, dan kulit seputih buih laut. Rambut panjangnya tergerai, hitam mengilat, dan matanya seolah mengandung samudra di dalamnya. Warsito langsung tahu siapa beliau. Bahkan sebelum kata diperkenalkan. Ia merunduk dalam, tubuh renta itu bergetar karena campuran rasa hormat dan kagum. Ampun,
"Gusti, hamba tak pantas berada di hadapan Paduka," ucapnya dengan suara serak. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut, senyuman yang tak membawa ketakutan sebagaimana mitos-mitos yang beredar di dunia atas, melainkan kasih yang dalam. Suaranya ketika bicara seperti alunan ombak malam, tenang tapi menggetarkan jiwa. "Warsito, putra laut yang tabah, bangkitlah. Di hadapanku, yang datang dengan hati bersih tak perlu bersujud dalam ketakutan." Pelan, Warsito mendongak, matanya yang renta menatap wajah sang Ratu Laut Selatan dengan penuh kekaguman. Ia belum pernah melihat keindahan seperti ini seumur hidupnya. Tapi lebih dari keindahan, ada aura hangat yang meresap ke dalam hatinya, seperti seorang ibu yang memandang anaknya yang telah lama hilang. "Kenapa hamba di sini, Gusti?" tanyanya jujur. "Karena engkau dipanggil," jawab Nyai. "Bukan olehku semata, tapi oleh kehendak alam dan restu langit. Laut mengenalmu, Warsito." Ia menyimpan langkah-langkah kakimu yang sabar, menampung air matamu yang jatuh diam-diam, dan mencatat setiap ketulusan doamu, meski tak seorang pun manusia peduli. Warsito terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia bukan orang istimewa. Ia hanya seorang tua yang berusaha bertahan hidup. Tapi kini, penguasa samudra berkata sebaliknya. "Engkau telah diuji oleh dunia dengan kesepian, kemiskinan, dan penghinaan," lanjut Nyai. "Namun tak pernah sekalipun engkau mencaci. Hatimu tetap lembut, walau dunia keras. Engkau memilih diam, tapi doamu menggema ke kedalaman laut." Nyai Roro Kidul lalu mengangkat tangannya. Seorang pelayan datang membawa benda yang tertutup kain biru laut. Ketika kain itu disingkap, tampaklah sebilah tombak ramping berkilauan. Gagangnya dari kayu hitam yang mengilat, dihiasi ukiran pusaran ombak, sementara mata tombaknya bersinar keemasan, mengalirkan energi yang tidak biasa. "Tombak ini," ujar Nyai perlahan, "adalah pusaka dari dasar laut terdalam. Ia tidak mengenal pemilik yang tamak. Ia menolak tangan yang kotor oleh niat jahat. Tapi padamu, ia bersedia berpindah, karena hatimu bersih." Warsito menatap tombak itu dengan gentar. Ia tak pernah menyentuh senjata, tak pernah bermimpi memiliki benda bertuah. "Hamba tidak mengerti, Gusti. Apa gunanya bagi orang seperti hamba?" "Gunanya akan datang di waktu yang tepat. Tapi ingatlah, Warsito, tombak ini bukan untuk membalas dendam. Ia tidak boleh digunakan kecuali untuk kebaikan, untuk melindungi, dan hanya dalam keadaan terdesak. Kekuatan sejatinya bukan di mata tombaknya, tapi di hati pemegangnya." Seketika, tombak itu melayang perlahan dan mendarat di tangan Warsito. Saat genggamannya menyentuh gagang kayu itu, ada semburat hangat yang mengalir dari telapak tangannya ke seluruh tubuh, seolah usianya tak lagi menjadi beban. Ia merasa kuat, namun tidak pongah, merasa berbeda, tapi tetap dirinya yang lama. "Terimalah anugerah ini, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai amanah. Kelak, engkau akan tahu mengapa laut memanggilmu," kata Nyai. Suaranya mulai meredup. Cahaya di sekeliling mulai memudar. Ruangan bergetar lembut, seperti akan lenyap dari kesadaran. Para pelayan gaib kembali merunduk. Nyai Roro Kidul hanya tersenyum, perlahan-lahan mengangkat tangan, memberi salam terakhir. "Selamat jalan, Warsito. Jangan lupakan hatimu, sebab hanya hati yang murni mampu menjaga kekuatan yang sejati." Dan setelah itu, segalanya menjadi gelap. Warsito tak tahu apakah yang ia alami adalah mimpi atau kenyataan. Tapi satu hal pasti, saat semuanya menghilang, tombak itu tetap hangat dalam genggamannya. Warsito tersentak dari kegelapan. Udara asin menyusup ke hidungnya. Pasir hangat terasa di bawah punggungnya. Burung camar berteriak dari kejauhan, dan ombak pelan-pelan menjilati ujung kakinya yang telanjang. Ia terbaring di tepian pantai, tubuhnya bersih, kering, dan hidup. Ia mengerjap pelan. Silau cahaya matahari membuat matanya sempat menyipit. Tangannya gemetar saat mencoba meraba sekeliling, tanah, pasir, udara. Ini
dunia nyata. Tapi bagaimana? Bukankah badai semalam seharusnya menenggelamkannya? Bukankah perahunya karam? Bukankah tubuhnya seharusnya sudah menjadi bangkai yang ditelan laut? Lalu, matanya menatap benda di sebelah tubuhnya. Sebuah tombak. Tidak besar, tidak pula berat, namun berkilau bagai disinari dari dalam. Mata tombaknya berwarna keemasan, memantulkan cahaya pagi dengan aura hangat, bukan mengintimidasi. Gagangnya halus, terukir pola ombak dan batu karang, seperti buatan tangan makhluk dari alam lain. Warsito perlahan duduk. Dadanya masih sesak, tapi pikirannya mulai jernih. Ia memandangi tombak itu lama, tak berani menyentuhnya. Tapi perasaan yang sama seperti saat di istana bawah laut kembali mengaliri nadinya, tenang, damai, dan akrab. Seolah tombak itu bukan benda asing, tapi bagian dari dirinya yang selama ini hilang dan kini kembali. Ia memegangnya dengan kedua tangan, lalu memeluknya pelan. Bukan mimpi, bisiknya. Semua itu nyata. Keesokan harinya, Warsito kembali melaut. Ia tahu itu gila, perahunya sudah tidak ada. Namun saat ia menelusuri bibir pantai, ia menemukan perahu tua itu terdampar di antara semak belukar. Ajaibnya, perahu itu tidak rusak. Seolah badai tak pernah menyentuhnya. Lambungnya kering, layar yang semula robek kini utuh. Bahkan dayung yang dulu retak kini kembali menyatu tanpa bekas. Warsito hanya bisa menatap langit sambil menarik napas panjang, merasa kecil di hadapan keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Saat ia mengayuh perahu ke tengah, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak merasa bingung seperti biasanya, tidak bertanya-tanya kemana arah ikan, atau apakah hari ini akan membawa hasil. Entah bagaimana, tubuhnya seakan terhubung langsung dengan lautan. Ia bisa merasakan pergerakan air, mengikuti aliran arus, dan bahkan seperti bisa membaca bahasa ombak. Saat ia menebar jaring, hatinya tahu, di bawah sana ada kawanan ikan. Dan benar saja, ketika jaring ia tarik kembali, puluhan ikan gemuk menari di dalamnya. Belanak, kerapu, tongkol, lebih banyak dari biasanya, bahkan lebih banyak dari hasil seminggu penuh. Warsito hanya bisa tertegun, lalu tersenyum. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Gusti." Hari-hari berikutnya berjalan dengan mukjizat-mukjizat kecil. Setiap kali ia melaut, hasilnya selalu melimpah. Kadang cukup untuk satu pasar desa, kadang bahkan lebih. Dan bukan hanya itu, badai yang biasanya menghantui para nelayan, seakan tak pernah menyentuh Warsito. Ia tahu kapan akan turun hujan, kapan laut akan tenang, bahkan kapan saat terbaik untuk melaut. Semua itu seperti bisikan dari alam yang hanya bisa ia dengar. Namun meskipun rezekinya berlipat, Warsito tetaplah Warsito. Ia tidak langsung menjual semua ikan ke tengkulak besar. Ia tak mendirikan rumah mewah, atau membeli tanah di mana-mana. Sebaliknya, ia mulai dengan memperbaiki gubuknya, bukan dengan beton dan kaca, tapi dengan kayu-kayu kuat dan atap rumbia yang baru. Ia tetap tinggal di tempat lamanya, di pinggir hutan mangrove. Hanya saja kini, rumahnya tak lagi bocor saat hujan, dan ia bisa tidur tanpa takut atap runtuh tertiup angin. Perahu tuanya ia simpan, dan ia membeli satu perahu baru. Bukan kapal besar bermesin ganda, tapi perahu kayu yang sederhana, cukup untuk melaut lebih jauh dan membawa hasil lebih banyak. Ia menyewa 2 pemuda desa miskin untuk membantunya. Bukan sebagai buruh, tapi sebagai kawan. Ia mengajarkan mereka cara membaca arus, mengenali waktu, dan menjaga hati saat di laut. Keajaiban itu tak lantas membuatnya tinggi hati. Justru sebaliknya, ia semakin banyak tersenyum. Ketika warga desa mulai melihat perubahan hidupnya, mereka perlahan berubah sikap. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi tudingan. Bahkan beberapa dari mereka datang dengan malu-malu, meminta maaf atas sikap masa lalu. Dan Warsito, seperti biasa, hanya mengangguk sambil tersenyum. "Air laut itu asin, Nak.
katanya suatu hari kepada anak muda yang dulunya sering mengejeknya. Tapi lihat, ia menyembuhkan luka. Jangan biarkan hatimu lebih asin dari laut. Yang paling mengharukan, ia mulai berbagi. Setiap pekan, ia menyisihkan sebagian besar hasil lautnya untuk para janda tua, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang dulu hidup sepertinya. Ia tak banyak bicara saat memberi. Ia hanya meletakkan kantong-kantong ikan di depan pintu rumah mereka, lalu berlalu sebelum sempat diucap terima kasih. Warga desa mulai menaruh hormat, lalu kagum, lalu mencintai. Tapi Warsito tetap menolak disebut orang sakti, apalagi orang kaya. Aku ini cuma orang tua yang masih berutang pada laut, katanya, dan berutang pada Tuhan karena masih diberi hidup. Tombak itu tak pernah ia tunjukkan pada siapa-siapa. Ia simpan rapi di dalam rumahnya, dibalut kain putih bersulam benang hijau. Hanya sesekali ia membukanya, mengelusnya dengan jari gemetar, lalu menatapnya lama, seperti berbicara dalam diam. Sebab bagi Warsito, tombak itu bukan benda untuk dipamerkan. Itu adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan hati. Kehidupan Warsito yang berubah perlahan menjadi buah bibir di desa pesisir dan wilayah-wilayah sekitarnya. Nama lelaki renta yang dulu diabaikan itu kini disebut dengan nada kekaguman. Pasar ikan lokal mulai mengenal hasil tangkapannya yang luar biasa, segar, bersih, dan jumlahnya tak masuk akal bagi seorang nelayan dengan perahu kayu sederhana. Namun seperti biasa, di mana ada sinar, bayangan pasti mengikut. Beberapa pengusaha ikan lokal, mereka yang selama ini menguasai pasar dan memperbudak nelayan kecil dengan harga beli yang tak adil, mulai terusik. Salah satunya adalah Karno, pemilik gudang pendingin terbesar di kawasan pesisir selatan. Pria gemuk bermata tajam itu sudah terbiasa memonopoli harga, membeli hasil laut dengan harga murah lalu menjual mahal ke kota. Awalnya, Karno dan rekan-rekannya tak peduli pada Warsito. Mereka pikir, seorang lelaki tua tak akan lama membuat gelombang. Tapi minggu demi minggu, makin banyak pengepul kecil yang memilih membeli langsung dari Warsito. Bahkan beberapa nelayan mulai meminta Warsito untuk mengajari mereka melaut secara jujur dan mandiri. Kalau dibiarkan, kata Karno dengan nada tajam saat rapat tertutup di rumahnya, si tua bangka itu bisa menghancurkan sistem kita. Dia mulai membentuk lingkaran sendiri. Kita akan kehilangan semua kontrol. Dia pasti pakai pesugihan, timpal salah satu rekannya, Jatmiko. Mana ada nelayan yang bisa bawa hasil segitu tiap hari? Perahu kecil, alat biasa, tapi tangkapan luar biasa. Itu bukan logika manusia. Dari situlah segala fitnah mulai tumbuh. Desas-desus bahwa Warsito menjual jiwanya kepada jin laut menyebar seperti angin laut yang lembab dan menjalar. Di warung kopi, ibu-ibu mulai berbisik. Anak-anak yang dulu sudah kembali menghormati Warsito kini diperingatkan agar tidak terlalu dekat dengannya. Dia dulu miskin, tiba-tiba kaya. Hati-hati, bisa jadi ada tumbal. Warsito mendengar semua itu, tapi ia tak marah. Ia hanya tersenyum pahit. Dulu aku dihina karena miskin, sekarang karena punya sedikit rezeki pun tetap dicurigai. Ucapnya lirih pada camar yang hinggap di pagar rumahnya. Ia tak membalas. Ia tak membela diri. Ia tahu, laut tidak pernah ribut menjelaskan mengapa ombaknya besar. Ia hanya pasang dan surut sesuai waktu. Namun para pengusaha itu tak puas hanya dengan fitnah. Karno akhirnya mengambil jalan gelap. Ia menghubungi seorang dukun tua bernama Ki Wirya, yang konon terkenal mampu menghilangkan siapapun yang menghalangi jalannya. Di suatu malam Jumat Kliwon, mereka mengadakan ritual pemanggilan. Gambar Warsito ditusuk paku, boneka jerami dibakar dengan mantra, dan nama Warsito disebut dalam lingkaran asap dupa hitam. Namun yang terjadi justru mengejutkan mereka. Malam itu, saat Ki Wirya sedang membaca mantra terakhirnya, angin berhembus kencang ke arah barat. Api dalam tungku pemanggilan mendadak padam, dan dupa mengeluarkan aroma amis seperti darah ikan basi. Mata Ki Wirya membelalak. Tangannya gemetar,
dan sebelum sempat menyelesaikan ritual, tubuhnya roboh, mulutnya berbuih, dan jantungnya berhenti berdetak. Karno panik. Ia menyuruh orang-orangnya menutup mulut, menyebarkan kabar bahwa Ki Wirya terkena serangan jantung. Tapi ketakutan mulai tumbuh. Mereka mencoba mencari dukun lain, Ki Darmin dari desa seberang, kemudian Nyai Semang dari arah timur. Semua menolak begitu tahu nama target mereka, Warsito. Orang itu dilindungi kekuatan besar, kata Nyai Semang sambil menutup jendela rumahnya rapat-rapat. Bukan jin sembarangan. Itu aura ratu, aura dari laut terdalam. Aku tak mau menantangnya. Namun Karno tetap keras kepala. Ia berhasil membujuk satu dukun muda dari luar daerah yang tak percaya tahayul lokal. Dukun itu, seorang lelaki berambut panjang bernama Sidik, berani menantang penjaga laut yang katanya cuma dongeng. Malam ketika Sidik melakukan ritual di atas tebing pantai, badai datang begitu cepat. Langit seolah terbelah. Ombak menghantam karang dengan suara menggelegar. Dan sesaat sebelum Sidik sempat mengucap mantranya, kilat menyambar pohon tempat ia berteduh. Ia ditemukan keesokan paginya dalam keadaan linglung, basah kuyup, dan matanya kosong. Tak bisa bicara, tak bisa berjalan. Seperti jiwanya sudah ditarik sebagian. Berita itu menyebar cepat. Warga mulai membicarakan peristiwa-peristiwa aneh yang menimpa siapapun yang mencoba mencelakai Warsito. Mereka mulai takut. Fitnah yang tadinya berkembang kini perlahan menguap. Yang semula mengejek mulai diam. Bahkan beberapa dari mereka datang diam-diam ke rumah Warsito, meminta maaf sambil membawa bingkisan kecil sebagai tanda damai. Warsito tak pernah menolak. Ia menerima mereka dengan teh hangat dan senyuman tulus, seolah semua kejadian buruk itu tak pernah menyentuh hatinya. Aku ini cuma nelayan tua, nak, ujarnya pada salah satu pemuda yang dulunya ikut menyebar fitnah. Kalau aku masih bisa membantu orang lain, itu bukan karena aku sakti, tapi karena Gusti Allah belum mencabut nyawaku. Yang lain-lain itu hanya titipan. Namun di dalam rumahnya, setiap malam, Warsito tetap membuka kain putih itu, menatap tombak pusaka yang tersimpan rapi. Ia tahu kekuatan itu nyata. Tapi ia juga tahu, tidak semua kekuatan harus digunakan untuk melawan. Kadang, cukup dengan diam, dan membiarkan kebenaran melindungi dirinya sendiri. Nama Warsito kini bukan hanya dikenal di desanya. Keajaiban yang menyelimuti kehidupannya menyebar hingga ke kampung-kampung pesisir di seantero pantai selatan Jawa. Dari mulut ke mulut, cerita tentang nelayan renta yang dulu miskin, lalu bangkit dengan kekuatan gaib, menjadi legenda hidup. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama, Sang Penjaga Laut, Tetua Samudra, hingga orang pilihan Ratu Selatan. Tiap minggu, rumah Warsito tak pernah sepi. Warga dari berbagai penjuru datang dengan berbagai maksud. Ada yang sekadar ingin melihat wajahnya, ada yang minta berkah, ada pula yang berharap mendapatkan rezeki lewat air laut yang ia injak. Tak sedikit yang membawa air dalam botol, berharap Warsito mau meniupnya, atau bahkan meminta secuil kayu dari perahunya yang dianggap bertuah. Namun Warsito tetaplah Warsito. Ia tidak pernah membanggakan diri. Ketika orang-orang memohon agar ia memberi mereka jimat, ia hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Kalau ingin hidup berkah, bersihkan dulu niatmu." Ikan tak datang karena jimat, tapi karena hati yang tulus dalam mencari. Ia tak pernah menyebut nama Nyai Roro Kidul secara gamblang. Ia tidak menjual kisahnya. Bahkan ketika seorang jurnalis dari kota datang ingin mewawancarainya, Warsito hanya menjawab dengan tenang, "Saya bukan siapa-siapa, nak. Saya hanya nelayan tua yang diberi kesempatan kedua oleh laut. Kalaupun saya bisa menangkap banyak ikan, itu karena Tuhan masih kasihan sama saya." Lelaki renta itu tetap menyapu halaman rumahnya sendiri, tetap menambal jala dengan tangan gemetarnya. Ia masih duduk di tepi dermaga saat matahari senja tenggelam, dan masih menutup hari dengan doa lirih dalam kesunyian malam. Namun meski dirinya tetap sederhana, ujian datang dalam bentuk yang berbeda.
Beberapa orang mulai mencoba mengambil keuntungan dari ketenarannya. Ada yang mengaku sebagai muridnya, membuka praktik pengobatan spiritual dengan membawa-bawa nama Warsito. Ada pula yang menciptakan kisah-kisah palsu tentang dirinya, bahwa ia bisa memanggil ikan hanya dengan menatap air, atau bisa membuat badai berhenti dengan mengetukkan tongkat. Warsito tahu semua itu, tapi ia memilih diam. Ia percaya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Namun suatu malam, ia bermimpi. Mimpi itu berbeda dari yang biasa. Dalam mimpi itu, ia kembali berdiri di tepian istana laut. Cahaya kehijauan menyelimutinya, dan suara ombak bergema lembut. Di hadapannya berdiri sosok yang sangat ia kenali, Nyai Roro Kidul. Kali ini, wajahnya lebih serius, sorot matanya dalam dan penuh makna. "Warsito," ucap sang ratu, "engkau telah menjaga amanah dengan baik. Tapi ingatlah, ketenaran juga cobaan. Ujian sesungguhnya bukan saat engkau miskin, tapi saat engkau mulai dipuja." Warsito menunduk. "Ampun, Gusti, hamba tak pernah berniat sombong." "Aku tahu," jawab Nyai lembut, "tapi manusia di sekelilingmu mulai menjadikanmu berhala. Jangan biarkan itu tumbuh. Arahkan mereka kepada pengetahuan, bukan pada pemujaan." Lalu suara Nyai bergaung dalam pikirannya, mengalir seperti ombak di pantai. "Bantu mereka, tapi jangan membuat mereka bergantung. Ajari mereka mencari ikan, bukan meminta ikan darimu. Itulah warisan sejati." Pagi harinya, Warsito bangkit dengan semangat baru. Ia duduk lama di tepi pantai, menatap garis laut, lalu tersenyum pelan. Ya, itu benar. Sudah saatnya berbagi cara, bukan hasil. Dalam waktu beberapa bulan, dengan uang yang ia tabung dari hasil laut, ia mulai membangun sebuah bangunan sederhana di tanah kosong tak jauh dari rumahnya. Awalnya hanya berupa pondok kayu beratap seng, tapi lambat laun berkembang menjadi tempat pelatihan kecil. Orang-orang menyebutnya Sekolah Laut Warsito. Di sana, Warsito mengajarkan para pemuda desa untuk melaut dengan cara yang jujur dan beretika. Ia ajarkan membaca arah angin, memahami arus, mengenali musim ikan, hingga bagaimana merawat perahu agar awet. Ia juga menanamkan nilai, jangan serakah, jangan menebar jala sembarangan, dan selalu sisihkan hasil laut untuk yang membutuhkan. Ia menolak dibayar. Ilmu itu dari Tuhan, bukan untuk dijual. Tapi kalau kalian bisa bantu menambal jala, bersihkan halaman, atau bawa kelapa buat minum, ya, silakan, ujarnya sambil tersenyum. Dalam waktu setahun, puluhan anak muda sudah lulus dari pondoknya. Mereka bukan hanya jadi nelayan yang andal, tapi juga menjadi manusia yang lebih bijak. Mereka tak lagi tergantung pada tengkulak besar. Mereka membentuk koperasi kecil, menjual ikan dengan adil, dan berbagi rezeki antar sesama. Desa itu berubah. Semangat gotong royong hidup kembali. Rasa iri dan dengki yang dulu mengakar perlahan terkikis. Orang-orang saling menjaga, saling bantu. Dan semuanya bermula dari seorang lelaki tua, dan satu tombak yang ia sembunyikan. Di usia senjanya, Warsito tak pernah merasa kesepian lagi. Setiap pagi, ia disambut tawa anak-anak muda yang siap berangkat melaut. Setiap malam, ia tidur dalam damai, ditemani doa-doa syukur dari orang-orang yang telah ia bantu. Tombak pusaka itu masih tersimpan di tempat semula, dibalut kain putih bersulam hijau. Ia tak pernah menggunakannya untuk berperang, tak pernah memamerkannya kepada siapapun. Tapi ia tahu, keberadaannya cukup untuk menjaga. Dan Nyai Roro Kidul tak pernah datang lagi dalam mimpi. Tapi Warsito tahu, beliau masih mengawasi, dari kedalaman laut, bersama arus dan bisikan ombak yang kini bersahabat. Pesan moral, kekayaan sejati bukan terletak pada jumlah harta, tapi pada ketulusan hati dan kemauan untuk berbagi. Warsito telah membuktikannya. Dari kemiskinan dan keterasingan, ia bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan cinta dan ketekunan. Ia tidak hanya memperkaya dirinya, tapi memperkaya hidup orang lain.
Laut mungkin telah memberinya tombak, tapi hati Warsitolah yang mengubah tombak itu menjadi berkah bagi semua.